Ternyata yang maling di rumah aku pada waktu itu adalah bapaknya teman aku sendiri. Jadi gini ceritanya, pada tahun 1999 di rumah aku tuh pernah terjadi namanya kemalingan. Dan sebenarnya itu bukan kali pertama ada maling yang datang, melainkan sebelum itu udah sering ada maling yang datang. Pas banget hari itu hujan rintik-rintik dari sore sampai malam. Ya kan, akhirnya kita satu keluarga tidur cepat. Dan hari itu juga mati lampu, guys. Aku tinggal di Kalimantan ya. Jadi di sana itu kalau misal cuaca buruk dulu tuh sering namanya mati lampu. Dan mati lampunya tuh nggak cuma 1 atau 2 jam, melainkan 24 jam juga ya. Jadi penerangannya ini pakai lampu. Kalau bahasa Jawanya adalah dimar ya kan. Aku nggak ngerti bahasa Indonesia dimar itu apa sih, guys. Pokoknya dimar wilayah penerangannya. Soalnya kita waktu itu belum punya namanya genset ya kan. Jadi bapakku sama ibuku ini nggak pernah namanya tidur satu kamar, melainkan mereka punya kamar sendiri-sendiri gitu. Nah, ibuku tidurnya sama aku di kamar depan. Kita tidur tiba-tiba di malam hari, nggak ngerti tepatnya jam berapa, pokoknya itu malam kita lagi tidur lelap, bunyi gini grek gitu. Jadi jendela dicongkel dari luar. Ketika dia buka jendela kan pasti ada bunyi kan ngik gitu kan. Nah, jendela aku ini bukan yang bukaan samping, guys, tapi bukanya ke bawah gitu loh. Dari bawah dinaikkan ke atas gitu bukaannya. Di depannya jendela ini itu tuh ada meja riasnya ibuku. Di situ tuh ada kayak kapas, ada kresek-kresek bekas, aku nggak tahu apalah ya pada waktu itu. Posisi malingnya pas buka ini, aku sama ibuku lihat gitu, lihat kita itu tidurnya di ranjang, terus ranjangnya ini ada kelambu. Pas posisi itu kita lihat malingnya itu kelambunya pas bolong, nggak tahu lah itu bolong kenapa, pokoknya pas bolong jadi kita bisa lihat si maling itu. Pokoknya intinya aku pura-pura aja merem gitu. Ibuku juga pura-pura diem. Ibuku nggak berani teriak karena pas di depannya maling, di atasnya itu ada gunting gede banget. Ibuku takut kalau misalnya nanti kita teriak terus malingnya panik terancam dia ambil gunting itu gitu loh, takutnya kan. Jadi lebih baik kita diam. Untuk mengetes sebenarnya kita ini tidurnya udah pules apa belum, dia tuh ambil kresek yang ada di atas meja, nggak tahu itu kresek bekas apa, dia giniin sek 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 gitu. Setelah dirasa kita tidur udah pules, padahal sebenarnya kita nggak pules ya tidurnya, kita lihat gerak-geriknya dia langsung ambil dompet perhiasannya ibuku yang ada di meja rias, ngambil kayak gini gitu loh. Nah, terus dia tuh ngambil perhiasannya ibuku yang ada di dompet. Itu ada perhiasannya ibuku, ada perhiasanku. Nah, maling itu tidak pakai penutup muka, jadi dia pakai batik, terlihat banget jelas di aku siapa maling itu. Setelah mengambil itu tadi, dia melihat oh ini ada isinya, ada perhiasannya, dia langsung pergi. Mungkin dia rasa udah cukup ya ngambil ya. Nah, setelah kejadian itu kan gak lama aku SD ya, dan aku SD ini satu kelas sama si anaknya maling ini. Aku taunya waktu si maling ini mengantar anaknya sekolah, dia memakai baju yang sama waktu dia maling ke rumahku dan dengan perawakan yang sama, pokoknya fix itu dia. Tapi kan aku hanya kayak memendam aja sih, kayak ya udahlah gitu aja dulu waktu aku zaman kecil ya. Terus udah, aku kelas 5 SD itu suka-sukanya aku namanya mancing cari ikan gitu. Delalah teman aku ini ngajak aku main ke rumahnya dia, ke rumahnya anaknya si maling ini. Ketika aku bertemu sama bapaknya teman aku ini di rumahnya, itu rasanya kaku banget. Kayak aku tuh punya trauma tersendiri gitu melihat si maling ini. Tapi aku nggak tahu si malingnya sadar apa enggak. Yang pasti ketika maling itu ketemu sama aku, dia kayak rada-rada gugup dan aku tuh nggak ditanyain apa-apa. Aku juga nggak lama-lama main ke situ. Aku ngajak teman aku ini untuk ayo kita pulang kayak gitu. Dan ini aku simpen ya, maksudnya ini aku simpen, aku sama ibuku tidak saling terbuka karena waktu itu aku masih kecil dan aku hanya menyimpan sendiri. Setelah sudah berlalu puluhan tahun, itu ibuku baru berani cerita kayak gini. Dok, ngerti nggak sih iling nggak? Waktu dimin enek maling nang omahe awak dhewe sing njukui emas ya dhewe, wi mbiyen ki ya aku gak nuduh ya, cuman gue iki ngerti bahwa itu tuh adalah bapaknya temanmu gitu. Dan aku kayak oh ya benar berarti kan apa yang selama ini aku pikirkan.